sekarang kita akan mencoba membahas konsep bela negara secara sepintas aja, karena ini mungkin sudah dibahas sama Kang Burdan di awal ya. Tapi saya cerita sedikit aja tentang bela negara ini. Bela negara itu adalah spektrum yang sangat luas, dimulai dari upaya untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis, rukun, saling menghormati, sampai dengan tindakan menangkal ancaman serangan musuh bersenjata yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara. Bela negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan TNI Polri saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pegawai, sehingga perjalanannya lahir atau sampai satgas ya. Jadi begini, saya ingin sengaja menggambarkan ini bahwa kalau kita berbicara bela negara, spektrumnya luas. Dan ini tentunya kalau ngomong bela negara, kita tidak berbicara tentang militerisme. Karena inilah sesungguhnya tanggung jawab kita semua. Kalau saya gambarkan lebih lanjut, bisa katakan ini kewajiban ini. Bela negara adalah perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Ini beberapa regulasi ya. Aturan-aturannya ada di sini, jadi ada di Undang-Undang Dasar ya. Jadi ini amanat Undang-Undang Dasar lah bela negara itu gitu ya. Tetapi bela negara tidak identik dengan wajib militer. Karena siapapun dan profesi apapun dapat menerapkan sikap bela negara. Jadi yuk kita buang dulu di kepala kita bahwa bela negara adalah bagian dari militerisme. No, bukan, karena tanggung jawab kita semua. Nah, di sini tadi bahwa bagaimana bela negara itu dilakukan bisa dengan berbagai model. Ada bisa dengan pendidikan kewarganegaraan, ada juga memang pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, ada juga yang mengabdi sebagai TNI, atau pengabdian sesuai dengan profesi. Kalau Anda bekerja secara benar-benar, secara amanah, dan menjalankan semua tugas fungsi sesuai dengan tanggung jawab Anda, sebenarnya Anda lagi menjalankan bela negara sebenarnya. Itu yang harus kita bangun dalam alam pikiran kita. Jadi kalau dulu bela negara itu perjuangan merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, maka di masa sekarang ini bagaimana mengisi kemerdekaan dengan ide-ide yang kreatif. Kalau saya gambarkan secara sederhana beginilah mungkin. Dulu bambu runcing, nah sekarang bagaimana Anda berinovasi, ya berbuat yang terbaik bagi organisasi Anda. Maka Anda nanti didoronglah untuk membuat aksi perubahan itu yang berbicara tentang hal-hal yang inovatif di situ. Ini yang harus dicamkan oleh kita. Kemudian kapan bela negara ini mulai muncul? Bukan mulai muncul lah, mulai jadi gagasan, bahkan ini menjadi Hari Bela Negara, tanggal 19 Desember itu dijadikan Hari Bela Negara, yaitu ini menjadi momentumnya waktu terjadinya serangan negara di ibu kota negara RI, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, dan Indonesia tidak boleh hilang. Maka Mr. Saripudin di Bukit Tinggi, Saprudin Pegawai Negara mendeklarasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi juga sekalian mengingatkan Anda bahwa kita pernah punya presiden, namanya Saprudin Prawira Negara. Ya walaupun presiden untuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dia menjabat presiden waktu itu. Nah, hari itulah yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Bela Negara. Ini mengingatkan aja buat teman-teman semua. Ruang lingkupnya yaitu pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara dan mempunyai semangat. Nah, ini kalau versi awal ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Wan Tanas menambahkannya, menggenapkan namanya, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Inilah ruang lingkup nilai bela negara. Saya tidak akan bahas satu persatu. Semangat jiwa Pancasila.